Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Cindy Claudia Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Izinkan saya Amar Ma'ruf untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Persepsi Keadilan, dan Mental Accounting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Yang kedua, pemerintah mempermudah UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak melalui PP 23 tahun 2018 yang menerapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omset untuk UMKM dengan penghasilan bruto tertentu. Yang ketiga, jumlah UMKM di Jakarta Timur yang mencapai 19.430 unit pada tahun 2022 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Namun realisasi penerimaan pajak dari sektor ini belum optimal karena rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Selanjutnya, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam melaksanakan kewajiban secara sukarela. Wajib pajak yang paham aturan dan pendidikan tinggi cenderung lebih taat dan mampu mengelola administrasi pajak dengan baik. Persepsi keadilan dalam sistem perpajakan juga penting karena keadilan dan transparansi meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, faktor psikologi seperti mental accounting mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak, terutama jika manfaat pajak tidak langsung dirasakan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara? Yang kedua, apakah tingkat pendidikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara? Tiga, apakah persepsi keadilan terhadap sistem perpajakan mengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara? Yang keempat, apakah mental accounting berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara? Dan yang kelima, apakah secara simultan pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, persepsi keadilan, dan mental accounting berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara? Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Kecamatan Jatinegara. Yang kedua, variabel independen yang diteliti dibatasi pada 4 aspek, yaitu pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, persepsi keadilan, dan mental accounting. Tiga, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang dibatasi pada kepatuhan formal, kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Empat, penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain di luar keempat variabel independen. Lima, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan hanya berlaku untuk kondisi dan periode saat data dikumpulkan atau cross-seksional. Tujuan penelitian. Satu, untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kecamatan Jatinegara. Tiga, untuk mengidentifikasi pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara. Yang keempat, untuk meneliti pengaruh mental accounting terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Jatinegara. Yang kelima, untuk menganalisis secara simultan pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, persepsi keadilan, dan mental accounting terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatinegara. Manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, ekonomi perilaku, dan kepatuhan pajak, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah perkotaan. Kedua, manfaat praktis. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DJP dalam merancang kebijakan pembinaan UMKM yang lebih efektif, membantu pelaku UMKM meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak,
serta mendukung pemerintah daerah dalam menyusun program edukasi perpajakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Jatinegara. Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria UMKM aktif dan terdaftar sebagai wajib pajak, berlokasi dan berdomisili di Kecamatan Jatinegara, telah menjalankan usaha minimal 1 tahun. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan disesuaikan dengan jumlah populasi yang tersedia. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data utama adalah dengan menggunakan kuesioner tertutup yang diisi langsung oleh responden. Kuesioner dirancang menggunakan skala Likert dengan 5 poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan pada setiap variabel. Teknik analisis data. Analisis data digunakan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Smart PLS dan mencakup beberapa tahap, yaitu uji validitas dan rehabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antar variabel, uji koefisien determinasi untuk mengetahui berapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, dan yang terakhir uji signifikasi untuk menguji hipotesis. Bab 2, landasan metode. Kajian pustaka, kepatuhan wajib pajak. Komponen kunci dari sistem perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak, terutama di negara-negara seperti di Indonesia yang menggunakan sistem penilaian mandiri. Di bawah sistem ini, wajib pajak memiliki kepercayaan penuh dalam kemampuan mereka untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan hukum yang berlaku atau bisa dibilang self-assessment. Akibatnya, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada kesadaran dan keinginan wajib pajak. Selanjutnya, pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah hal yang berkaitan dengan perpajakan dan dipahami oleh wajib pajak. Pemahaman tersebut akan meningkatkan kesadaran bahwa kewajiban perpajakan wajib dipenuhi oleh wajib pajak. Tingkat pendidikan. Salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku seorang dalam memenuhi kewajiban pajak adalah latar belakang pendidikan mereka. Persepsi keadilan, derajat di mana wajib pajak percaya bahwa sistem pajak saat ini adil dalam hal pelaksanaannya dan peraturannya dikenal dengan persepsi keadilan dalam pajak. Dan yang terakhir, mental accounting. Konsep mental accounting untuk menjelaskan bagaimana individu mengelompokkan dan mengelola uang dalam akun-akun mental terpisah seperti tabungan, hiburan, pajak, dan kebutuhan sehari-hari. Meskipun secara ekonomi uang seharusnya diperlakukan fungible. Kerangka berpikir. Nah, tadi sudah dijelaskan. Pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, persepsi keadilan, mental accounting berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Jatinegara. Baik, selanjutnya bab 3, implementasi metode usulan. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode partial least square atau PLS, salah satu bentuk dari structural equation modeling atau SEM. Keunggulan PLS SEM yaitu yang pertama cocok untuk data tidak normal. Yang kedua dapat digunakan pada ukuran sampel kecil. Yang ketiga mampu menangani indikator formatif. Dan yang keempat cocok untuk penelitian sosial dengan model yang kompleks. Analisis statistik deskriptif. Tujuannya itu mendeskripsikan data yang diperoleh tanpa membuat generalisasi. Bentuk penyajiannya itu yang pertama berupa tabel, grafik, diagram, nilai min, median, dan modus.
Yang kedua, penyajian data kuesioner dalam bentuk persentase dan visualisasi. Selanjutnya, analisis statistik inferensial, yaitu digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel terhadap populasi. Disebut juga statistik probabilitas. Dan yang ketiga dalam PLS SIM, analisis dilakukan melalui tiga tahap utama. Yang pertama, spesifikasi model. Dua, evaluasi outer model. Dan yang ketiga, evaluasi inner model. Yang pertama, spesifikasi model, yaitu menentukan hubungan antara variabel berdasarkan teori. Yang kedua, menyusun outer model atau hubungan indikator dengan variabel laten, dan inner model yaitu hubungan antar variabel laten. Yang kedua, variabel outer model, yaitu menguji validitas dan reliabilitas indikator. Terus yang kedua, uji validitas. Convergent validity yaitu nilai korelasi indikator lebih besar daripada 0 atau minimal 0,5 sampai 6 yaitu diterima. Diskriminan validity yaitu korelasi indikator lebih tinggi dengan konstruknya dibanding dengan konstruk lain atau cross-loading dan EAV. Uji reliabilitas itu composite reliability lebih besar daripada 0,7 atau minimal 0,6 untuk riset eksploratif. Yang kedua, Cronbach alpha sebagai uji konsistensi internal. Baik, yang ketiga, evaluasi inner model, yaitu menganalisa hubungan antar model variabel laten. Yang kedua, indikator penilaian model, yaitu R kuadrat atau koefisiensi determinasi, yaitu 0,7 kuat, 0,33 sedang, dan 0,19 lemah. Q kuadrat predictive relevance, 0 yaitu prediktif, lebih kecil daripada 0 yaitu tidak prediktif. Pet koefisien itu diuji menggunakan bootstrapping seperti regresi OILS. Effective size menilai keuntungan pengaruh antar variabel. Baik, terima kasih banyak. Sekian presentasi saya. Terima kasih kepada Bu Cindy Claudia Putri atas bimbingannya selama 1 semester ini. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.